Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masing-masing darinya mengemban tugas yang berbeda, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Di antara mereka ada 4 pemimpin malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. Tugas para pemimpin malaikat ini turut dijelaskan dalam riwayat Abu Ashisyah dari Ibnu Sabit. Dikatakan dalam Lauhul Mahfuz terdapat segala urusan yang pasti terjadi hingga kiamat, dan Allah menugaskan 3 malaikat untuk menjaga kitab induk itu, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israil. Disebutkan dalam karya Imam As-Suyuti, di antara 4 pemimpin malaikat tersebut, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak mereka dari Allah disebut sejauh perjalanan 50.000 tahun. Adapun posisi Jibril berada di samping kanannya, Mikail di samping yang lain, dan Israfil berada di antara keduanya. Malaikat Mikail disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rizki. Tugas yang paling dikenal adalah pembawa rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah. Setelah Mikail, ada malaikat kuat lainnya, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Walaupun namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, malaikat ini merupakan malaikat pertama yang diciptakan Allah, juga yang pertama kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Ia sebagai salah satu dari 4 malaikat utama bersama dengan Mikail, Jibril, dan Israil. Pada hari kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, tiupan kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati, mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Setelah malaikat Israfil, ada malaikat yang hampir semua orang pasti tahu, yaitu malaikat Jibril. Disebut 4 kali namanya dalam Quran, surat Al-Baqarah, sekali dalam surat Al-Nahl, sekali dalam surat Al-Tahrim. Dalam Quran dia juga disebut sebagai malaikat perkasa dan juga sebagai malaikat yang setia. Malaikat ini telah berkomunikasi dengan banyak nabi, dan Jibril telah diberi tugas paling kuat untuk membawa wahyu dan hukuman. Malaikat Jibril memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dalam Al-Quran surat An-Nahl 102, dan dengan nama Ruhul Amin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 19:30. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang membawa Rasulullah pada saat malam Isra Mi'raj ke langit ke-7. Malaikat Jibril terkadang tampil sebagai pria dengan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat gelap di hadapan Nabi. Namun Rasulullah pernah melihat 2 kali malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melihat wujud asli malaikat Jibril untuk pertama kalinya. Rasulullah sedang menuruni gunung di Mekah setelah bermunajat dalam kesendirian di dalam Gua Hiro, dan beliau mendengar suara aneh. Beliau menengok ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, namun tidak ada satupun. Dan beliau mendengar suara itu lagi, suara yang sangat bergemuruh, dan akhirnya terlihat seorang malaikat besar dan perkasa duduk di kursi antara bumi dan langit. Malaikat yang sama yang mengunjungi Nabi saat di Gua Hiro. Itulah kali pertama malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk aslinya kepada Rasulullah. Setelah menampakkan diri, malaikat itu kemudian menghilang dari pandangan Rasul. Lalu Rasul bergegas menuruni gunung dan langsung menuju rumahnya. Rasul terlihat tidak mampu berbicara dan bergetar. Rasulullah berulang kali berkata kepada istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau. Peristiwa itu dituliskan dalam surat Al-Mudaththir. Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha
Ia memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya, intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Pernah Rasulullah didatangi oleh pendeta orang Yahudi dan mereka mengajukan 5 pertanyaan kepada Rasul. Para pendeta Yahudi akan mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan akan mengikuti ajaran Rasul. Dalam pertanyaan keempat dan kelima mengenai malaikat. Yang keempat, para pendeta Yahudi menanyakan apakah guntur itu? Lalu Rasul menjawab, itu adalah Ra'ad, malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan, dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan keinginan Allah. Lalu para pendeta pun mengatakan benar dan setuju akan jawaban tersebut. Kemudian di pertanyaan kelima, para pendeta itu bertanya, kini terangkanlah kepada kami tentang ruh. Dan Rasul bersabda bahwa, aku bersumpah dengan Allah dan dengan hari-harinya di Bani Israel, apakah kalian tahu bahwa yang datang kepadaku adalah malaikat Jibril? Mendengar perkataan Rasul, pendeta-pendeta Yahudi lalu berkata, tapi Muhammad dia adalah musuh kami. Ia adalah malaikat, tapi ia datang dengan kasar dan menumpahkan darah. Jika bukan karena itu, pastilah kami mengikutimu. Sejak itulah, kaum Yahudi menganggap bahwa malaikat Jibril adalah malaikat musuh. Lalu turunlah firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, dan membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Alasan bangsa Yahudi memusuhi malaikat Jibril, malaikat Jibril turun membawa peperangan, sedangkan malaikat Mikail turun membawa hujan dan rahmat. Dan Allah menyuruh malaikat Jibril menjadikan kenabian dari kalangan Bani Israel, tetapi ia, malaikat Jibril, menjadikan kenabian dari kalangan Bani Ismail. Jadi menurut mereka, kaum Yahudi, malaikat Jibril salah dalam menurunkan wahyu. Dan kaum Yahudi menganggap bahwa Jibril mendatangkan gempa dan azab. Mereka juga menganggap malaikat Jibril memperingatkan akan kehancuran Baitul Maqdis di Palestina. Malaikat Jibril juga membuka rahasia kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa alasan kenapa kaum Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Bisa kita lihat bahwa alasan-alasan tersebut hanyalah buatan mereka tanpa ada dalil. Bagaimanakah gambaran malaikat itu sebenarnya? Kebanyakan orang mungkin membayangkan malaikat itu berpenampilan polos, berjubah, dan menarik perhatian. Seperti cerita Nabi Yusuf yang dianggap sebagai malaikat, para wanita diminta untuk memotong buah-buahan, namun jari mereka yang mereka potong, dan mereka mengatakan bahwa, ya Tuhan, dia bukanlah manusia, tapi malaikat. Namun sebenarnya tampilan malaikat itu berbeda-beda. Seperti wajah malaikat Munkar dan Nakir, wajahnya hitam dan matanya biru, ada banyak sayap zabaniyah dalam lubang api. Ada juga gambaran malaikat yang tinggal di langit pertama, yang digambarkan dengan setengah api dan setengah es, dan malaikat di langit ketiga, malaikat dengan 70.000 kepala, masing-masing kepala memiliki 70.000 mulut, setiap mulut memiliki 70.000 lidah. Dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat pertama, Allah mengatakan bahwa malaikat sebagai utusan-utusan Allah mempunyai sayap masing-masing. Ada yang memiliki 2, 3, dan 4 sayap sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sebuah kisah Abdullah bin Umar penuh hikmah. Beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sudah menjadi kebiasaan seorang pada masa hidup Nabi SAW, bila bermimpi biasanya mereka menceritakan kepada Rasulullah. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat menceritakan kepada Rasulullah. Ketika itu, aku masih remaja
Pada suatu hari di zaman Rasulullah, aku tidur di masjid, lalu bermimpi ada dua malaikat memegangku, lalu membawaku ke dalam neraka. Aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar bagaikan lubang sumur atau jurang. Neraka itu memiliki dua anjung dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang sebelum aku setelah meninggal, dan melihat mereka membuat aku berkata, Auzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain, lalu dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut. Kemudian aku menceritakan mimpiku kepada Hafsah, kakak Ibnu Umar, lalu Hafsah menceritakan kepada Rasulullah. Nabi pun bersabda, sungguh Abdullah bin Umar adalah seseorang yang beruntung bila dia mendirikan sholat malam. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sejak itulah, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau selalu menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, Ibnu Umar menangis sembari berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Dalam cerita Ibnu Umar tersebut, malaikat mengatakan, janganlah kamu takut. Jika diperhatikan di dalam Alkitab, setiap titik di mana seseorang bertemu dengan malaikat selalu dimulai dengan kata jangan takut. Ada penjelasan yang cukup rinci tentang jenis malaikat. Tipe api adalah kerubin. Ini adalah tipe menurut Alkitab terlihat seperti hybrid. Mereka diceritakan memiliki 4 sayap, 2 sayap digunakan untuk terbang dan 2 sayap lagi untuk menutup tubuh mereka. Tipe kedua disebut malakims, berasal dari kata Ibrani yaitu malaks yang berarti pembawa pesan. Menurut Alkitab, ini adalah tipe yang paling mirip dengan manusia dalam penampilannya. Jenis ketiga disebut serafim. Mereka disebutkan dalam kitab Yesaya dan dikatakan memiliki 6 sayap. Di antaranya digunakan untuk terbang, 2 sayap digunakan untuk menutupi wajah mereka, dan 2 sayap terakhir untuk menutupi kaki mereka. Jika Anda pernah mengunjungi Hagia Sophia di Turki, mungkin Anda akan melihat gambar di langit-langit Hagia Sophia yang menggambarkan serafim. Dan jenis keempat menurut Alkitab adalah opanims, yang tidak diragukan lagi, ini adalah jenis yang paling misterius. Mereka terlihat seperti roda emas yang terbang di langit, dan di luar lingkaran orang dapat melihat ratusan mata mereka. Ada sebuah hadis yang belum diterima di seluruh dunia, tapi mengatakan tentang 8 malaikat yang terlihat seperti kambing liar. Jarak antara kuku dan lutut mereka mirip dengan jarak antara 2 langit. Ada 2 jenis malaikat lagi, yaitu termasuk dalam golongan paling misterius, dan mereka disebutkan dalam surah Al-Ghafir, yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Abu Dawud meriwayatkan dari Zabir bin Abdullah tentang besarnya ukuran malaikat yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penyangga arsy. Jarak antara 2 telinga dan pundaknya adalah perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara mereka, para malaikat ada yang dinamakan Al-Karubiyun, yaitu malaikat yang berada di dekat arsy Allah. Mereka adalah malaikat yang paling mulia. Begitu juga dengan malaikat yang memikul arsy. Mereka itulah dinamakan dengan malaikat Al-Muqarrabun, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 172.
Termasuk di antara malaikat-malaikat tersebut adalah malaikat Mikail dan Zibril. Muqarrabun atau Karubia adalah nama-nama malaikat yang sama yang luar biasa juga, disebutkan dalam literatur Assyria berusia 3000 tahun. Sebagai karibu secara harafiah, kata untuk makhluk yang selalu memuji, dan rincian lebih lanjut tentang Muqarrabun dapat ditemukan dalam buku abad ke-13 yang disebut buku tentang makhluk yang luar biasa dan aneh oleh Al-Qazwini. Tapi detail itu akan kita bahas lebih lanjut di lain hari. Sebenarnya masih banyak pertanyaan mengenai malaikat itu sendiri selain yang telah kita ketahui seperti malaikat pembawa singgasana arsy, malaikat Israfil, Israel. Namun tetap ada batasannya seperti dalam tafsir surat At-Taha ayat 110. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dapat disimpulkan bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada satupun yang mengetahuinya, baik itu malaikat, manusia, maupun nabi, kecuali Allah memberikan kehendak kepada dirinya. Entah itu berupa pengetahuan mengenai bagaimana rupa malaikat dan pengetahuan lainnya.